Kalau bicara soal perputaran uang di dunia sepak bola, tentu harus bicara sama orang yang sangat paham mengenai dunia sepak bola khususnya di Indonesia ini. Nah, sudah bersama saya sekarang adalah Bang Tigor Shalom Boboy. Bang Tigor, halo Mas. Thank you banget nih sudah gabung bersama kita semua di sini. Terima kasih juga. Siap, sehat selalu Bang ya. Sehat selalu ya. Oke Bang, ini kalau ngobrol-ngobrol soal dunia sepak bola, apalagi banyak orang yang tidak mengerti sebenarnya seperti apa sih perputaran uang di sepak bola, khususnya kalau kita bicara soal klub-klub sepak bola. Nah, kalau globalnya itu seperti apa sih? Ya, kalau kita bicara global sih mungkin nggak bisa kehitung ya, karena perkembangannya finansial dan komersial di sepak bola ini memang sangat meningkat pesat ya. Gitu. Di dunia sendiri, katakan contohnya FIFA, mereka tuh punya income itu bisa sampai puluhan triliun. Sementara UEFA sendiri itu lebih besar malah, dia bisa sampai mendekati 100 triliun. Itu secara umum didapat dari hak rights, baik itu komersial, baik itu marketing, kemudian juga ada TV broadcasters itu, kemudian juga ada tiket atau hospitality rights. Jadi empat komponen ini yang menjadi sumber utama, source utama bagi semua federasi, dan itu nanti akan juga dialami oleh klub. Oke, berarti pertama adalah rights-nya, broadcasting rights, baru setelah itu baru tiketnya gitu ya, hospitality-nya. Tiket, kemudian masuk ke commercial rights, itu juga termasuk ada sponsor di situ. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan Indonesia, apakah elemen ini juga berlaku sama secara prioritas? Secara general ini berlaku di secara semua. leveling juga sama gitu secara berarti? Leveling sama. Oke, broadcast untuk federasi ya, untuk federasi, untuk PSSI ini juga berlaku yang sama. Oke, dan itu ada semua? Satu lagi, Okay. ada elemen lain, ini adalah bantuan dari FIFA. FIFA dan AFC sebagai konfederasi, karena kita di Asia, itu setiap tahun mengalokasikan budget khusus untuk development, untuk youth development, untuk pengembangan, untuk infrastruktur, kemudian untuk pelatihan terhadap wasit, terhadap pelatih, terhadap manajemen di sepak bola, itu mereka juga punya budget itu. Ini nggak termasuk atletnya berarti? Tidak ya? Ini hanya untuk di federasi. Federasi aja. Nah, berarti atlet-atlet ini sendiri itu murni dari klub. Ya. Oke, kecuali pelatihan terkait pertandingan untuk timnas berarti ya? Timnas sendiri sebenarnya sih pemain timnas itu nggak dibayar ya. Nah, ini berarti harus satu lagi yang tahu ya, berarti timnas atletnya tidak dibayar, harusnya idealnya tidak dibayar. Tidak dibayar. Tapi kenyataannya? Ya mungkin dapat uang saku atau allowance saja. Allowance. Tapi bukan salary ya. Oke. Kalau dari sisi pemasukan tadi sebutkan Bang Tigor tadi, pengeluarannya PSSI ini selain tadi infrastruktur, apalagi sih yang jadi penting gitu? Yang paling untuk anggaran ya? Ya, untuk budget sih paling besar pasti untuk memutar kompetisi selain kompetisi profesional. Nah, kalau dari pandangan Bang Tigor sendiri, dari sisi pemanfaatan anggaran, banyak sekali kan orang yang membaca dari berita gitu ya, memberikan kritik, ini kok kayaknya kurang perform misalnya, tapi dari Bang Tigor sendiri melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya, PSSI harus menentukan dulu objektifnya mereka seperti apa. Kita ambil contoh UEFA. UEFA itu 75% pengeluarannya itu dikembalikan kepada klub. Jadi klub yang ikut di Champions League, ikut di Europa League, ikut di Conference League, itu semua akan dapat kompensasi atau subsidi terhadap keikutsertaan mereka. Karena prinsipnya kan ya UEFA ngapain sih kaya gitu. FIFA juga ngapain kaya gitu. PSSI pun juga harus berpikir seperti itu. Nah, tapi dari sisi transparansi, ada yang mengkritisi bahwa PSSI kurang transparan nih kalau bicara soal budgeting atau financial gitu. Menurut Bang Tigor gimana? Ya, sepak bola modern tidak bisa berlindung di balik isu itu. Sekelas FIFA pun sudah membuat isu transparansi ini menjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Transparansi kan nanti akan berujung kepada openness, keterbukaan. Keterbukaan ke siapa? Minimal ke anggotanya. Oke. Baru kemudian ke publik. Kemudian yang ketiga kita bicara profesionalisme di semua lini.
Bahkan ada beberapa federasi itu yang statusnya sudah company. Itu kan membuat orang yang bekerja di dalamnya memang orang-orang profesional. Banyak yang berpendapat bahwa salary saat ini memang sudah masuk ke level tinggi jika dilibatkan atau dikaitkan dengan atlet-atlet sepak bola di J-League. Oke, ya. Apakah benar seperti itu Bang Tigor dari sisi itu? Kedua, ada pertanyaan yang menarik adalah apakah ini merupakan sebuah langkah yang justru jadi bumerang juga buat para atlet sehingga tidak bisa mengembangkan spektrum bermainnya, karena akhirnya daripada saya bermain di luar mendingan di sini aja, toh salary-nya juga sudah di level yang atas. Kalau kita bicara itu berarti kan perbaikan kualitasnya justru harus mulai dari kompetisinya itu sendiri. Ini sehat atau enggak? Jangan sampai ada pemain asing yang mau main di sini hanya karena uang. Sementara tujuan kompetisi itu mengundang pemain asing, salah satunya kan biar kualitas liganya juga meningkat. Bang Tigor juga melihat hal yang sama. Jadi kenyataannya banyak akhirnya atlet Indonesia sendiri juga malas keluar negeri akhirnya. Kalau menurut saya lebih karena ya satu mungkin karena minder. Urusan bahasa itu menjadi sesuatu yang ini juga ya buat utama mereka, juga utama buat mereka. Jadi mereka ke sana, kemudian sampai di sana ada beberapa pemain yang mungkin juga nggak kuat dengan gaya hidup di sana misalnya. Ada mungkin yang juga nggak kuat terlalu lama ada di luar, kangen keluarga, kangen istri atau kangen anak, itu kan menjadi sesuatu yang sulit. Berarti yang kau melihat problemnya sekarang, objektif yang paling utama yang mana dulu nih yang harus diberesin? Federasi menurut saya bangun infrastruktur, buat sistem youth development yang bagus, yang benar ya. Oke, Bang Tigor, terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan ini menjadi masukan yang tetap menjadi pegangan utama PSSI juga ya dalam hal ini. Dan satu lagi mungkin yang paling penting adalah soal tadi tuh transparansi juga ya. Transparansi. Sehingga bisa dievaluasi setiap saat. Jadi berkembangnya juga efektif gitu transparansi ya. Kalau kita bicara laporan keuangan, FIFA, UEFA itu publish kan? Harusnya sih PSSI juga nggak perlu takut untuk mempublish itu. Biar masyarakat juga tahu, oke, ini uang dapat kepakainya buat apa. Siap, Bang Tigor. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Thank you. Sama-sama. Nah, itu tadi ya obrolan, paparan semuanya tentang bisnis sepak bola di Indonesia terutama. Semoga ini menginspirasi dan menjadi salah satu masukan juga agar sepak bola Indonesia berkembang pesat ke depannya demi Indonesia. Oke, nah sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Tominomics.